Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video yang kedua, kita telah membahas Khulafaur Rasyidin. Untuk video ketiga ini, kita akan membahas tentang 3 dinasti besar setelah dinasti Abbasiyah. Di bagian 1 dari video ketiga ini, kita akan membahas mengenai dinasti Utsmani. Let's check it out. Ayo kenalan terlebih dahulu bersama teman-teman. Let's get into it. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh Kabilah August pada tahun 1281. Kabilah August sendiri merupakan sebuah kabilah yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Nama Turki Utsmani sendiri diambil dari nama kakek dari kabilah August, yakni Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah dari suku Koyik, salah satu cabang keturunan August Turki. Sebelum kerajaan Turki Utsmani berdiri, Sulaiman Shah melakukan pengembaraan ke Anatolia. Akan tetapi, dia meninggal sebelum mencapai tujuan. Kemudian kedudukannya digantikan oleh putranya yang bernama Ertugrul, yang kemudian melanjutkan pengembaraannya ke Anatolia. Sesampainya di sana, dia diterima penguasa Seljuk, Sultan Alauddin yang sedang berperang dengan Bizantium. Ertugrul dan Sultan Alauddin pun bekerja sama untuk melawan kerajaan Bizantium yang berujung pada kemenangan. Atas bantuannya tersebut, Ertugrul diberi hadiah sebidang wilayah di perbatasan Bizantium serta memberi wewenang mengadakan ekspansi. Setelah Ertugrul meninggal, kepemimpinan atas wilayah tersebut kemudian diambil alih oleh putranya yang bernama Utsman yang memerintah Turki Utsmani antara tahun 1281 sampai tahun 1324 Masehi. Di sisi lain, Seljuk mendapat serangan dari Mongol pada tahun 1300 Masehi yang menyebabkan terbunuhnya Sultan Alauddin. Terbunuhnya Sultan Alauddin membuat Seljuk terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Ketika Seljuk terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya, sekaligus memproklamirkan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Daulah Utsmani mengalami kemajuan di berbagai bidang. Adapun kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani adalah di bidang militer dan pemerintah, yaitu mampu melakukan ekspansi wilayah dengan cepat dan memiliki kekuatan militer yang mampu membentuk kelompok militer baru, yaitu jenis Sari. Di bidang pengetahuan dan budaya, dinasti Utsmani memiliki kekayaan budaya Bizantium, Arab, dan Persia. Hal itu juga termasuk adab bagian arsitektur. Dinasti Utsmani melakukan berbagai pembangunan seperti membangun Masjid Al-Muhammad, Masjid Agung Sulaiman, serta Masjid Ayub Al-Hasari. Dan kaligrafi indah dibangun melakukan berbagai pembangunan di masa pemerintahan Sultan Sulaiman. Di bidang
keagamaan. Kemajuan keagamaan ditandai dengan kemunculan berbagai tarekat seperti Maulawi, Bektashi, dan di bidang manajemen politik. Dinasti Utsmani menerapkan sistem rekrut negara berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan keturunan. Penyebab kemunduran Daulah Utsmani dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor penyebab kemunduran Daulah Utsmani adalah: yang pertama, faktor internal, yaitu 1. Melemahnya semangat pasukan Turki Utsmani sehingga menimbulkan penyerangan musuh yang ingin menguasai wilayah kekuasaannya. 2. Beberapa wilayah di timur yang menjadi area kekuasaan Daulah Utsmani melakukan pemberontakan agar bisa melepaskan dirinya. 3. Melemahnya perekonomian setelah kekalahan dari Turki Utsmani. 4. Adanya pemimpin yang tidak cakap setelah kepemimpinan Khalifah Sulaiman II Al-Kanuni sehingga memicu perselisihan hingga pembunuhan di kalangan istana. Kedua, faktor eksternal, yaitu 1. Wilayah Turki Utsmani sangat luas sehingga sulit untuk dikendalikan. 2. Adanya pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan Janissary selama setiap hari. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan militer relatif menurun. 4. Munculnya gerakan nasionalisme, liberalisme, hingga sekularisme. Beberapa peninggalan kejayaan Islam di Turki adalah yang pertama, yaitu Hagia Sophia. Hagia Sophia merupakan bangunan yang dirubah fungsinya dari museum menjadi masjid. Hagia Sophia terletak di Istanbul, di Turki. Hagia Sophia ini dahulunya merupakan gereja dengan julukan The Great of Crush dan menjadi bukti kejayaan pada masa Turki Utsmani. Yang kedua adalah Istana Topkapi yang merupakan tempat kediaman resmi dari Sultan Utsmani selama lebih dari 600 tahun yang berada di Istanbul. Selain sebagai tempat tinggal, kerajaan ini juga digunakan untuk mengadakan acara-acara kenegaraan dan hiburan kerajaan. Istana ini merupakan bagian dari wilayah bersejarah Istanbul yang telah terdaftar di UNESCO sebagai situs warisan dunia. Yang ketiga adalah Blue Mosque. Blue Mosque atau Masjid Biru ini, atau yang dikenal sebagai Masjid Sultan Ahmed ini, terkenal dengan interior masjid yang dominan berwarna biru. Masjid ini dibangun atas perintah dari Sultan Ahmed I yang kemudian menjadi nama dari masjid tersebut. Dan hingga saat ini, masjid ini masih digunakan sebagai peribadatan umat muslim. Museum Mevlana adalah museum yang berada di wilayah Turki, tepatnya di pusat Anatolia terdapat kota bernama Konya. Museum Mevlana ini rutin dikunjungi oleh wisatawan luar dan peziarah lokal mencapai 1,5 juta orang per tahunnya. Museum ini disebut sebagai Istana Kebun Mawar atau Rose Garden karena banyak ditanami bunga mawar beraneka warna. Yang kelima adalah Grand Bazaar. Kota Istanbul yang dahulunya merupakan kota Konstantinopel ini memiliki pasar tertutup dan tertua dan terbesar di dunia. Di tempat inilah perdagangan antara dua kerajaan dunia bertransaksi. Pasar ini telah dibangun sejak tahun 1455 pada zaman Turki Utsmani, pada masa Turki Utsmani, dan bertahan hingga kini. Sampailah kita pada akhir video pembahasan mengenai dinasti Utsmani. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman.